Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Banjarmasin, jurusan Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempersembahkan video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir Al-Quran dari dosen pengampu Bapak Rahmat Hidayat, STHI, MPD. Corak tafsir fikih. Pengertian tafsir fikih adalah corak penafsiran Al-Quran yang berfokus pada penggalian, penjelasan, dan penetapan hukum-hukum syariat dari ayat-ayat Al-Quran yang mengandung aturan praktis bagi umat Islam. Konsep dari tafsir fikih: A. Analisis lafaz dan bahasa. B. Asbabun nuzul. C. Penguatan dengan hadis Nabi. D. Qiyas dan ijma'. E. Penetapan hukum atau istinbat. Keragaman. Madhab Hanafi dikenal sebagai madhab yang sangat rasional dan mengandalkan qiyas. Dalam tafsirnya, para ulama Hanafiyah seperti Abu Bakar Al-Jassas dalam Ahkam Al-Quran lebih memilih penafsiran yang memperhatikan maqasid syariah dan logika hukum. Madhab Maliki sangat mengedepankan tradisi amal Ahkam Al-Madinah sebagai sumber hukum. Madhab Syafi'i yang sangat tekstual dan sistematis lebih mengandalkan kekuatan zahir al-nas. Penafsirannya yang berkembang dalam madhab ini cenderung konservatif terhadap makna literal teks Al-Quran dan hadis, serta menghindari penakwilan kecuali dalam kondisi yang mendesak. Madhab Hambali dikenal dengan pendekatan literal yang ketat. Madhab ini menolak pendekatan metaforis yang berkembang di kalangan rasionalis dan berpegang teguh pada teks secara langsung. Perbedaan, corak fikih dalam tafsir memiliki karakteristik yang khas karena fokus utamanya adalah menggali kandungan hukum dari ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan persoalan ibadah, muamalah, jinayah, pernikahan, waris, dan lain-lain. Kontribusi dalam khazanah tafsir: A. Membentuk basis hukum Islam yang kokoh. B. Menyediakan keragaman pendapat dalam bingkai ijtihad. C. Mendorong integrasi antara teks dan realitas sosial. D. Menjadi sumber pendidikan hukum Islam. Kitab-kitab tafsir fikih: Ahkam Al-Quran karya Abu Bakar Al-Jassas, Al-Jami' li Ahkam Al-Quran karya Al-Qurtubi, Ahkam Al-Quran karya Ibnu Al-Arabi, Ma'alim Al-Tanzil karya Al-Baghawi. Pada bagian corak tafsir falsafi, tafsir Al-Quran adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari segi dilalahnya atas maksud Allah dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Kata filsafat berasal dari kata Yunani yaitu philo dan sophia yang memiliki arti cinta akan kebijaksanaan. Konsep dan prinsip hubungan antara tafsir falsafi dengan tafsir yang lainnya salah satunya yaitu dengan akal budi. Akal budi adalah komponen penting yang membantu manusia membedakan antara yang benar dan yang salah, serta mengatur dan mengelola diri untuk memahami hakikat segala sesuatu. Sementara itu, di dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya dengan tujuan untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia. Ragam tafsir falsafi terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada tafsir metafisis, yaitu menyoroti hakikat wujud dan hubungan antara Tuhan dan makhluk. Yang kedua ada tafsir rasional, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan logika dan akal. Yang ketiga ada tafsir hikmah isyrakiyah, yaitu memadukan rasio dan intuisi spiritual, memandang ayat sebagai pancaran cahaya ilahi. Yang keempat ada tafsir irfani, yaitu menggabungkan filsafat dan tasawuf yang di dalamnya berpusat pada pengalaman mistik dan konsep wahdat al-wujud. Yang terakhir ada tafsir filsafat modern, yaitu menekankan rasionalitas dan etika Al-Quran dalam konteks sosial modern. Perbedaan tafsir falsafi dengan tafsir yang lainnya yaitu pada ciri khasnya. Ciri khas tafsir falsafi terletak pada upayanya memadukan wahyu dan akal dengan pendekatan rasional dan metafisis.
Penafsir berusaha menyingkap makna terdalam atas ayat-ayat Al-Quran melalui analisis yang logis, spekulatif, dan filosofis. Bukan hanya sekadar memahami makna lahirlah teks. Tafsir ini juga cenderung menafsirkan ayat secara simbolik untuk menemukan hakikat realitas, wujud, dan tujuan eksistensi manusia. Kontribusi corak tafsir falsafi. Yang pertama, ada pada sastra budaya dan kemasyarakatan. Yang kedua, pada peranan akal dan peranan kondisi sosial. Dan yang terakhir yaitu pada penguatan peran akal dalam aspek berpikir dan penegakan keadilan pada aspek sosial. Corak tafsir sufi. Pengertian, tafsir bernuansa tasawuf atau juga sufistik yang didefinisikan sebagai suatu tafsir yang berusaha menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran dari sudut esoterik atau berdasarkan isyarat-isyarat tersirat yang tampak oleh seorang sufi dalam suluknya. Keragaman. A. Tafsir sufi nazari. Ialah tafsir sufi yang berdasarkan pada teori-teori dan ilmu-ilmu filsafat. B. Tafsir sufi isyari, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tidak sama dengan makna lahir dari ayat tersebut. Kemudian ada perbedaan. Tafsir sufi lebih berfokus pada dimensi mistik dan spiritual Islam. Tafsir sufi seringkali menekankan pada aspek spiritual dan mistik. Tafsir sufi berusaha untuk memahami makna-makna dalam Al-Quran melalui pengertian spiritual dan intuisi, bukan hanya melalui analisis teks semata. Konsep dan prinsip. A. Tasawuf teoritis. Dilakukan serta diketahui penafsiran dan pengertian tekstual, sebab tidak mungkin bisa sampai kepada penafsiran dan pengertian batin dari suatu ayat sebelum penafsiran dan pengertian tekstualnya terlebih dahulu diketahui. B. Tasawuf praktis. Yang dimaksud dengan tasawuf praktis adalah cara hidup yang berdasarkan atas hidup sederhana, zuhud, lapar, tidak tidur pada malam hari, hidup menyendiri, menjaga diri dari segala kenikmatan, memusatkan jiwa dari berbagai macam syahwat, dan menghancurkan diri dalam taat kepada Allah. Kontribusi corak tafsir sufi dalam khazanah tafsir. Dalam khazanah penafsiran Al-Quran, tafsir sufi menempati posisi yang unik karena menekankan dimensi batiniah atau esoteris dari ayat-ayat suci. Mazhab ini tidak hanya berupaya memahami makna tekstual ayat, tetapi juga menggali pesan-pesan spiritual yang tersembunyi di balik teks. Tokoh-tokoh seperti Al-Tusari, Al-Qusairi, Ibnu Arabi, dan Rusbihan Bakli memainkan peran penting dalam mengembangkan pendekatan tafsir yang merangkul makna-makna batin sebagai pelengkap dari makna latifah, dari makna lahiriah, bukan sebagai tandingan atau penggantinya. Bab Adabi Ijtimai. Pengertian corak tafsir Al-Adab Al-Ijtimai adalah corak tafsir yang menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan langsung dengan masyarakat, serta usaha menanggulangi masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat-ayat. Konsep dan prinsip utama tafsir Adabi Ijtimai adalah menghadirkan nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan nyata, baik melalui bahasa yang estetis maupun melalui keterlibatan aktif dalam menjawab problem sosial. Adapun keragaman corak tafsir Adabi Ijtimai di era modern, tafsir Adabi Ijtimai adalah corak penafsiran Al-Quran yang menggabungkan unsur sastra, adab, sosial, ijtimai, dan budaya dalam memahami teks wahyu. Corak ini berkembang signifikan di era modern seperti respon terhadap kompleksitas persoalan sosial, budaya, dan nilai kemanusiaan. Adabi Ijtimai berdasarkan perbedaannya ada metodologi, konteks sosial, bahasa dan gaya, dan fungsi. Adapun metodologi tafsir klasik berbasis riwayat dan bahasa, sedangkan tafsir Adabi Ijtimai mengedepankan ijtihad, tematik, dan kontekstual. Kedua, konteks sosial. Tafsir klasik terbatas pada kondisi saat turunnya wahyu, sementara tafsir Adabi Ijtimai menghubungkan ayat-ayat dengan realitas modern. Ketiga, bahasa dan gaya. Tafsir klasik kaku dan teknis, sedangkan tafsir Adabi Ijtimai komunikatif dan estetis. Yang terakhir, fungsi.
tafsir klasik fokus pada hukum dan syariat, sedangkan tafsir adabi ijtimai berfungsi sebagai panduan sosial, moral, dan inspirasi perubahan. Adapun corak tafsir adabi ijtimai. Kontribusi tafsir adabi ijtimai. Yang pertama, menjadikan Al-Quran sebagai panduan sosial yang aktual. Dengan cara ini, Al-Quran tidak dipandang sebagai kitab masa lalu, tetapi sebagai petunjuk hidup yang terus menuntut umat menghadapi tantangan zaman. Yang kedua, mengintegrasikan nilai moral dengan kehidupan sosial, sehingga ajaran Islam dapat memberikan solusi atas problematika aktual. Yang ketiga, menawarkan pemahaman Islam yang moderat, inklusif, dan kontekstual. Mendorong penafsiran yang mempertimbangkan latar belakang sejarah turunnya ayat, serta kebutuhan masyarakat modern. Yang keempat, membangun kesadaran kritis umat dengan mengaitkan pesan Al-Quran pada kondisi nyata. Yang terakhir, kelima, dasar gerakan sosial dan transformasi umat. Ulama menggunakan corak ini untuk memperjuangkan pemberdayaan umat, reformasi pendidikan, serta menebar nilai-nilai Islam substantif. Temu perbandingan corak tafsir. Dalam studi ilmu tafsir, dikenal berbagai corak atau mahai atau pendekatan tafsir yang digunakan oleh para mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Meskipun masing-masing corak tafsir memiliki fokus dan metode yang berbeda, terdapat titik temu atau persamaan atau kesamaan dasar yang memperlihatkan bahwa semua corak tafsir tetap berada dalam kerangka yang sama, yaitu memahami dan menjelaskan makna Al-Quran dengan tujuan mendekatkan pesan ilahi kepada manusia. Berikut adalah titik temu dalam perbandingan berbagai corak tafsir. Yang pertama, kesamaan tujuan. Yang kedua, landasan bahasa Arab. Yang ketiga, mengakui otoritas wahyu. Yang keempat, konsisten dengan tujuan syariah. Yang kelima, intertekstualitas. Yang keenam, kebutuhan kontekstual. Yang terakhir ada kesimpulan. Corak tafsir adalah bentuk ekspresi keragaman metode dan pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran, yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang mufasir dan kebutuhan umat pada zamannya. Keanekaragaman corak tafsir ini justru menunjukkan keluasan makna Al-Quran dan fleksibilitasnya untuk dipahami sesuai konteks, ruang, dan waktu, tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasar tafsir yang benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.